Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membuat tema tentang Sa'ban. Bulan Sa'ban merupakan rangkaian dari doa yang dipanjatkan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Jadi kita sudah melewati bulan Rajab, yang mana bulan Rajab merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa yang di bulan Rajab memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada sesama, maka berarti orang yang melakukan ibadah semacam itu merupakan orang-orang yang mengetahui dengan kemuliaan di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab itu juga ada puasa 3 hari berturut-turut, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Barang siapa melaksanakan puasa itu, maka dia akan mendapatkan ibadahnya orang 900 orang melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Dan di bulan Rajab harus juga mengisi dengan ibadah sunnah puasa. Jadi di bulan Rajab kita melaksanakan puasa di bulan Rajab. Kemudian setelah melewati bulan Rajab, ini merupakan tanduran. Jadi menanam kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sa'ban ini, maka orang yang memuliakan bulan Sa'ban, yang mana kalau di bulan Rajab pahalanya ditingkatkan menjadi 70 derajat, maka di bulan Sa'ban ini Allah meningkatkan setiap orang yang melaksanakan ibadah di bulan Sa'ban ini dengan 700 derajat. Jadi kalau di bulan Rajab 70, di bulan Sa'ban ini sebanyak 700 derajat. Makanya kita dimulai dari bulan Rajab menanam, kemudian di bulan Sa'ban itu kita merawat. Jadi tanaman kalau tidak dirawat akan jelek hasilnya, tapi kalau tanaman dirawat dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu, di bulan Sa'ban ini tentunya kita harus merawat apa yang telah kita tanam dengan sebaik-baiknya. Jadi di bulan Sa'ban ini banyak sekali keutamaan yang harus kita laksanakan. Alangkah ruginya orang-orang yang pada saat pahala ditingkatkan, kalau di hari bulan biasa mungkin kita hanya mendapatkan 1 derajat, maka di bulan Sa'ban ini ditingkatkan 700, maka sungguh sangat rugi. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah atau berbuat baik kepada sesama manusia, maka
kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang di bulan Sa'ban pun juga ditingkatkan sama. Makanya menjadi 700 derajat. Makanya kita harus berhati-hati ketika tidak mampu melaksanakan ibadah di bulan Sa'ban, jangan sampai kita melakukan suatu kemaksiatan atau kemungkaran. Tentunya di bulan Sa'ban itu kita tetap harus meningkatkan lebih tinggi lagi daripada di bulan Rajab amalan-amalan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kebaikan kepada sesama manusia. Jadi harus lebih kita tingkatkan lagi di bulan Sa'ban itu, karena kita itu merawat bulan Sa'ban ini memang harus suatu kebutuhan kita sendiri nanti untuk menunjang ibadah-ibadah kita yang wajib. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, bisa ditambal atau dibetulkan, diluruskan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi di bulan Sa'ban ini yang mana amal kebaikan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan diangkatnya amal kebaikan itu tentunya Allah itu sangat senang kepada hambanya yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Sa'ban ini. Makanya di bulan Sa'ban ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menuju yang lebih istimewa lagi, yang penuh keberkahan, kemuliaan, yaitu di bulan Ramadan. Jadi di bulan Sa'ban ini merupakan ketenangan hati kita, menanam ketenangan hati kita, kita jaga ketenangan hati kita. Kemudian juga di bulan Sa'ban itu merupakan bulan persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus benar-benar di bulan Sa'ban ini memanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang baik tentunya berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya juga untuk kepentingan kita di akhir hayat atau setelah kita meninggal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sa'ban itu kita juga dianjurkan untuk memohon maaf kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita, bapak ibu khususnya. Kemudian juga kita sebagai anak juga harus memohon ampun kepada kedua orang tua, kemudian juga kepada tetangga-tetangga kita, dengan harapan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan benar-benar kita sudah benar-benar bersih, sehingga amal ibadah kita nanti di bulan Ramadan bisa khusyuk, kemudian juga penuh ketenangan, tidak ada kebencian atau kesalahan kita kepada orang lain, yang setelah kita memohon maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita buat salah, baik kita sengaja atau yang tidak kita sengaja. Jadi dengan demikian kita bisa melaksanakan khususnya di bulan Sa'ban ini dengan penuh khusyuk, dengan ikhlas. Kemudian insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sa'ban masih kita sering
mengetahui bahwasanya orang-orang mungkin kalau di waktu-waktu tempat-tempat yang berbeda pun juga melaksanakan, yaitu megengan. Megengan itu biasanya memang dilakukan oleh orang, khususnya kalangan orang Nahdliyin NU, yang mana seperti biasa kita di bulan Sa'ban itu mungkin ya dimulai dari bulan Sa'ban itu orang memberi nama ruwah, jadi arwah. Jadi di bulan Sa'ban itu kita itu biasa berziarah kubur ke makam-makam orang tua kita yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu, dengan harapan kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga kita juga di bulan Sa'ban ini hati kita bisa bersih, kemudian menuju bulan Ramadan dengan harapan sudah mendapatkan ampunan kedua orang tua kita dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sudah sebagai seorang anak juga sebagai bakti kepada kedua orang tua, sebagai rasa sayang, rasa cinta kita kepada orang tua. Jangan sampai orang tua kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan atau kemaksiatan yang kita lakukan, atau kita tidak mau mendoakan kedua orang tua di bulan Sa'ban ini. Kemudian seperti biasa kalau kita itu di bulan Sa'ban kita juga mengadakan megengan bersama atau membawa berkat atau membawa makanan atau hidangan yang lainnya. Kemudian kita biasanya juga beramal jariah berupa uang atau di sesuai kemampuan kita. Mungkin tentunya dengan amal jariah itu pun juga kita biasanya kirim kepada ahli kubur kita yang sudah meninggal, dengan harapan supaya dosa-dosa ahli kubur kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Oleh karena itu, kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh musola, masjid sebagai tempat untuk kita megengan bersama, sehingga kesempatan yang sangat baik itu benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena mungkin lebih praktis kita bareng-bareng bersama-sama berdoa di musola masjid. Kalau di sini biasanya di musola Miftahul Abidin, tentunya ketika kita megengan bersama di musola tentunya banyak sekali ustadz-ustadz yang memang mempunyai ilmu yang banyak untuk supaya ibadah kita yaitu bersedekah, mengeluarkan makanan berupa apapun, biasanya berkat, istilahnya bahasa Jawa berkat itu cuma 2 atau 3 mungkin musola memberi perintah seperti itu. Tapi kalau kita bisa memberi lebih, ya kita beri lebih. Kalau bisa kita juga beramal jariah. Dengan amal jariah itu merupakan amal yang tidak akan putus karena akan selalu musola itu dipakai oleh orang-orang untuk sholat berjamaah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh para takmir musola, dengan harapan kita tentunya lebih baik, lebih khusyuk lagi ketika kita memberikan amal jariah, tetap tepat sasaran. Kemudian juga kita
bersedekah bersama, bermegangan bersama, insya Allah doa-doa kita dengan dipimpin para ustadz-ustadz dari musola atau masjid, insya Allah lebih mantap lagi untuk megangan bersama. Jadi kalau kita bersedekah sekedar kita kirimkan kepada tetangga itu juga baik, tapi kalau lebih diberi doa, apalagi ada namanya kataman Quran dulu. Kalau di musola itu biasanya ada kataman dulu, kemudian berdoa bersama. Nah, itu dilaksanakan oleh para ustadz-ustadz, bukan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, tapi orang-orang yang sudah mempunyai berilmu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu dan tempat ya di musola masjid itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kemudian di bulan Sa'ban tentunya kita juga mengetahui di bulan nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban, yaitu tanggal 14 malam 15. Jadi kalau pertengahan Sa'ban itu 14 15, tapi kalau pertengahan Ramadan tanggal 15 malam 16. Oleh karena itu di malam nisfu Sa'ban ini merupakan malam yang sangat mustajabah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu bulan pertengahan Sa'ban ini termasuk mustajabah, yang mana setelah kita mungkin sudah bisa melakukan puasa sunnah, kemudian malamnya atau sesudah maghrib sampai malam, pertengahan malam itu kita memohon kepada Allah dengan sholat tahajud, mungkin dengan sholat hajat atau sholat witir atau sholat taubah atau sholat tasbih yang lainnya bisa kita laksanakan, sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan di malam nisfu Sa'ban itu dengan sebaik-baiknya. Yang mana di malam nisfu Sa'ban itu biasanya kita akan membaca Yasin 3 kali setelah maghrib. Setelah maghrib biasanya kalau di musola. Oleh karena itu insya Allah bulan malam nisfu Sa'ban itu jatuh pada tanggal 3 Februari ya, insya Allah 3 Februari. Jadi nanti kita cek lagi, yaitu tanggal 14 malam 15 itu. Kalau bisa kita ke musola berjamaah bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang telah dipersiapkan, ditetapkan tanggal malam nisfu Sa'ban 14 malam 15. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntunan dari agama kita, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dengan baik amalan-amalan itu, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang senantiasa selamat di dunia di akhirat, bahagia di dunia akhirat, yaitu kita menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, saudara-saudariku, ketik Imam_Ubed, mudah-mudahan like and subscribe. Kemudian kita mudah-mudahan dengan ilmu yang saya sampaikan kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, saudara-saudariku juga belajar. Tentunya kita harus saling memberi nasihat kepada saudara-saudara kita, kalau kita mampu sampaikan walaupun satu ayat. Oleh karena itu kami bukan merasa orang yang
pinter, tapi kami masih selalu berusaha untuk menambah ilmu dan menambah ilmu dari para kiai-kiai, para ulama-ulama kita, dengan harapan kita senantiasa bisa saling memberi nasihat kepada saudara-saudara kita sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang selalu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita selalu menasihati kepada saudara-saudara kita, tapi tidak bekerja sama dalam permusuhan dan dosa. Oleh karena itu, makanya kita harus benar-benar berusaha menjadi orang yang terbaik di dunia ini, menjadi contoh kepada orang lain. Kita tentunya menginginkan saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, tetangga-tetangga kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi keluarga kita. Semoga kita di bulan Sya'ban ini benar-benar bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, sehingga kita benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Akhirnya kami cukup sekian. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.